nih mengantisipasi supaya bahwa kandidat yang dipilih itu memang betul-betul sesuai oleh perusahaan yang memintanya gitu. Tidak mengecewakan karena mungkin nih salah satu kayak tadi saya tanya track recordnya dia mengecewakan buat perusahaan ini sebenarnya. Nah itu gimana Mbak kira-kira? Karena sebenarnya kalau di headhunter itu tetap ada karakternya dia. Nah itu harus ketemu. Jadi kalau saya bisa kasih saran, jangan sampai kalau Anda pun menggunakan headhunter hanya melalui telepon wawancaranya, itu kalau bisa hindari itu harus ketemu ya Mbak? Ketemu. Setidak-tidaknya kita akan bisa paham chemistry-nya gitu ya, kita akan paham. Nah maaf dipotong, kalau misalnya jadi sebaliknya di perusahaan yang ini oke, tapi pada saat dia dipindahkan ke perusahaan berikutnya lewat headhunter ternyata dia mengecewakan. Nah itu pasti ada proses yang nggak pas. Karena lebih dari segala skill sama knowledge itu yang saya bilang tadi, dia udah orang yang sudah jadi gitu ya. Jadi kadang-kala benturannya adalah pada culture-nya, pada chemistry-nya. Nah itu yang nggak ke grab dengan baik pada saat mau direkrut. Gitu. Karena kan ada hal-hal yang juga di luar X factor lah istilahnya ya. Tiba-tiba di perusahaan itu mungkin dia ada ketidakcocokan mungkin dengan rekan-rekan kerjanya, terus tiba-tiba performance-nya tidak seperti yang sebelumnya gitu kan. Karena mungkin ada orang top di semua tempat. Nik gitu ya, selama proses mencari kandidat yang tepat perekrutan gitu. itu hampir yang unik itu lebih banyak kalau kita pas ketemu company-nya, permintaannya. Makanya permintaannya yang unik maksudnya. Karena kadang-kadang memang headhunter itu hubungannya ke posisi paling tinggi di perusahaan itu, owner, CEO. Permintaan unik apa nih ya mungkin pernah? Nah, kalau kriteria kan biasanya wajar-wajar aja ya. Kalau di dalam fasilitas biasanya human resources gitu kan biasanya kriterianya usia gitu ya, kemudian jenis kelamin dan sebagainya, skillnya apa, pengetahuannya apa. Tapi kadang-kadang ada yang nggak disebutin gitu. Yang abu-abu jadinya. Betul, pas kita berikan berkali-kali kok nggak tembus, berkali-kali nggak tembus, and finally gitu, oh ternyata dia ada sesuatu misalnya gitu ya, CEO misalnya dia minta tertentu, kan itu nggak terlalu, bukan hal yang common ya. Nah biasanya batch kedua bisa deal, oh pas nih gitu, itu yang kita, berapa batasan orangnya nggak? Saya masih ada pertanyaan banyak, bagaimana tentang penentuan gajinya, apakah headhunter juga terlibat? Nah, kita tanyakan sama Mbak Nining nanti di segmen berikutnya ya. Saat berlagi bersama kami di Coffee Break. Ya, barusan aja saya dan Tara sekali lagi setelah Mbak Nining ada di sini, kita dihubungin lagi, mau dibajak juga kita ya untuk bajak sawah. Tapi kalau saya ya, kita bicara sama Mbak Nining tadi, berikutnya nih adalah bagaimana